Jagat maya dihebohkan dengan curhatan salah satu warganet yang membagikan kisah seorang pelaku usaha UMKM makanan beku atau frozen food, di mana pelaku UMKM itu terancam dipenjara hingga didenda sebesar 4 miliar rupiah karena tidak memiliki izin edar PIRT atau BPOM. Waduh. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Nur Hayati, UKM Pejuang Tangguh. Sebuah restoran mendapat undangan klarifikasi dari polisi terkait produk makanan beku atau frozen food yang dijual di aplikasi GrabFood. Alasannya karena produk itu tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM atau Produk Industri Rumah Tangga atau PIRT. Informasi tersebut dibagikan lewat Twitter oleh akun Astrid Mokoginta. Dalam postingan Instagram Story itu diceritakan restoran tersebut menjual frozen food lewat GrabFood, bukan di supermarket. Hanya saja ternyata tetap harus ada izin edarnya. Informasi tersebut dibagikan lewat Twitter oleh akun Astrid Mokoginta. Dia mengatakan, di-share sama temen gue karena gue jualan. Buat teman-teman UKM yang jualan frozen food, ada nggak yang ngalamin gini juga? Gue lagi nanya, ini cerita awalnya gimana? Tapi kalau sampai dipolisikan hanya karena nggak ada BPOM dan PIRT, ya piye? Kak Arik Parikesit, tahukah? Si pengunggah melanjutkan, intinya semua yang disimpan selama 1 minggu lebih harus diurus perizinannya. Restoran itu pun terkena tindak pidana dengan hukuman ancaman penjara atau denda 4 miliar rupiah. Wow. Dan ternyata yang mendapatkan panggilan klarifikasi izin usaha ini bukan hanya pemilik usaha frozen food, tapi ada juga penjual bubuk cabai, kopi, dan mie beku. Bapak Ibu, sudah urus izin PIRT belum? Pelaku usaha rumahan dapat diklasifikasikan sebagai UMKM. UMKM menjadi salah satu penunjang dalam menjalankan segala aktivitas perekonomian masyarakat. Banyak manfaat yang diperoleh oleh para UMKM jika ingin menjalankan usahanya di rumah. Salah satunya adalah dapat menghemat biaya sewa tempat sehingga efektif dalam menyusun anggaran modal usaha dan tidak kalah penting akan lebih banyak waktu untuk keluarga. Oleh karena itu, ada persyaratan yang harus dimiliki jika UMKM ingin menjalankan usahanya di rumah atau industri rumahan, terutama untuk kategori produk makanan dan minuman dengan mengurus sertifikat produksi pangan, industri rumah tangga atau SPPIRT. Izin PIRT ini sangat penting untuk menjamin dan juga sebagai bukti bahwa bisnis makanan dan minuman yang diproduksi dan dijual oleh industri rumahan ini memenuhi standar produk pangan yang berlaku. UMKM yang memiliki izin PIRT akan lebih nyaman dalam memperluas produksi dan distribusi produknya secara resmi. SPPIRT berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 merupakan bentuk jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota untuk pangan produksi industri rumah tangga pangan atau IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPPIRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. Persyaratan IRTP yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan.
2. Memenuhi syarat dan lolos pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP. 3. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada 3 jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP IRT, yaitu 1. Jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi tidak termasuk pangan yang diproses melalui sterilisasi, komersial, atau pasteurisasi. Pangan yang diproses melalui pembekuan atau frozen food, produk susu dan olahannya, minuman yang mengandung alkohol, air minum dalam kemasan atau AMDK, dan produk pangan lain yang wajib mencantumkan standar SNI. 2. Jenis pangan merupakan hasil produksi IRTP di wilayah Indonesia, bukan pangan impor. 3. Jenis pangan yang dikemas kembali dalam bentuk ukuran bud. Biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan izin PIRT biasanya akan beragam, tergantung dari uji sampel bahan baku. Karena UMKM yang akan menanggung sendiri biaya uji sampel di laboratorium yang biasanya tergantung laboratorium dan jumlah bahan yang diuji. SPP IRT berlaku paling lama 5 tahun, berlaku sejak diterbitkan dan bisa diperpanjang melalui permohonan SPP IRT. Permohonan perpanjangan SPP IRT dapat diajukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku SPP IRT habis. Apabila masa berlaku SPP IRT telah habis, maka pangan produksi IRTP yang habis masa berlakunya dilarang untuk diedarkan. Meskipun PIRT hanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat, namun sertifikasi ini memang krusial untuk industri pangan. Izin PIRT bisa menjadi jaminan bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi karena produk makanan tersebut sudah melampirkan hasil uji laboratorium. Yuk segera urus izin PIRT untuk produk-produk makanan dan minuman agar nyaman dan terjamin. Nah, sedemikian pentingnya izin PIRT ini ya Bapak Ibu. Saya jadi tergelitik pingin tahu di zaman pandemi ini semua sektor usaha kan masih tahap pemulihan ekonomi. Dengan adanya kejadian ini, bagaimana peran komunitas UMKM? Bagaimana peran dinas UMKM dan koperasi setempat? Mestinya diadakan pembinaan dulu untuk semua UMKM oleh dinas setempat ya, baru ada tindakan kalau mau ada pendisiplinan. Kasihan kan UMKM yang sedang berjuang pulih karena pandemi. Apakah tindakan polisi ini merupakan kontraproduktif terhadap upaya pemulihan ekonomi selepas pandemi? Silahkan Bapak Ibu ngobrol di komen video saya ya. Semoga tayangan ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya. Tetap semangat UKM, pejuang tangguh.